Hai Brosis, selamat datang kembali. Video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari sebuah film yang berjudul Fashion tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Evelyn yang tiba-tiba memiliki sebuah kemampuan, di mana ia mampu merasakan sebuah firasat atau memiliki sebuah pandangan tentang apa yang akan terjadi di masa depan, tentang dirinya dan sekitarnya. Namun kemampuan yang ia miliki malah dianggap sebuah halusinasi atau kegilaan. Sementara oleh orang sekitarnya yang akhirnya membuat mereka semua dalam bahaya. So, jadi biar nggak penasaran, kita langsung aja ke alur ceritanya ya. Film dimulai dengan seorang wanita yang baru tersadar di sebuah ruang gawat darurat. Wanita itu bernama Evelyn. Evelyn baru saja mengalami kecelakaan yang membuatnya ada di rumah sakit tersebut. Di sana dia juga didampingi oleh suaminya yang bernama David. Dalam keadaan setengah sadar, Evelyn samar-samar masih dapat mengingat kalau di dalam mobil yang ditabrak itu ia sempat melihat ada seorang wanita yang terluka dan juga sebuah kereta bayi terlempar keluar dari mobil itu. Dia pun menanyakan hal itu pada suaminya, tapi suaminya menyuruhnya agar beristirahat. Setahun berlalu sejak kejadian itu, Evelyn dan suaminya meninggalkan Los Angeles dan mencoba keberuntungannya menjadi seorang pengusaha di bidang pembuatan wine. David kemudian membeli beberapa hektar lahan di sebuah daerah perbukitan di lereng bukit Pas Surobels. Pagi itu setelah beres-beres, Evelyn mencari suaminya yang saat itu sedang berada di kebun. Di tengah jalan ia melewati sebuah tempat yang sepertinya bekas sebuah bangunan tua yang telah dirobohkan. Di sana juga ia melihat sebuah kolam. Setelah sekian lama bangunan tersebut dirobohkan penghuninya, kolam itu masih ada airnya. Beberapa saat setelah itu, sampailah ia di kebun. Ia mendapati suaminya sedang bersama seorang petani lain yang bernama Emilio. Ia pun kemudian diajak berkeliling oleh suaminya di sekeliling kebun anggur tersebut dan diperlihatkan hamparan kebun anggur yang baru ia tanam. Setelah itu, ketika Evelyn sedang berada di dapur, ia merasakan tiba-tiba ada semacam aura di rumah tersebut. Tapi perasaan itu tiba hilang. Di malam harinya mereka mengadakan sebuah syukuran sekaligus perkenalan dengan beberapa petani anggur di sana. Mereka pun disambut baik oleh warga di sekitar itu dan seorang tokoh masyarakat yang bernama Victor. Mereka mempersilakan David dan Evelyn mencicipi wine terbaik yang dibuat pertama kali di daerah tersebut pada tahun 1889. Beberapa saat setelah itu, Evelyn melihat seorang wanita datang ke rumahnya. Wanita ini bernama Helena. Dia adalah salah satu distributor anggur yang cukup terkenal di daerah itu. Evelyn kemudian menghampirinya dan memperkenalkan dirinya pada Helena. Beberapa saat setelah mau pulang, Evelyn masuk ke rumah dan ia melihat Helena seperti kesurupan dan menari-nari di depan ranjangnya. Dia nampak marah ketika Evelyn mencoba menyadarkannya. Ia pun kemudian pergi bersamaan dengan David masuk ke dalam rumah. Menjelang mereka tidur, Evelyn menceritakan kejadian itu pada David. Helena adalah wanita yang sedikit berbeda. Selain karena kejadian tadi, Helena juga mengetahui saat ini Evelyn sedang mengandung. Padahal selain mereka berdua, tidak ada yang tahu tentang kehamilan Evelyn. Malam harinya tiba-tiba ia terbangun dan mendapati tangannya penuh darah. Selain itu perutnya juga sudah membesar. Saat dia membuka selimutnya, darah sudah memenuhi perutnya. Setelah itu sandaran di ranjangnya pun ikut-ikutan bergerak sendiri. Ini tuh ternyata Evelyn sedang bermimpi. Di pagi harinya, Evelyn mengunjungi dokter kandungannya di sana. Ia bercerita bahwa belakangan ini dia sering mimpi buruk dan dokter menganjurkan agar ia mengikuti kelas senam yoga hamil di kota itu untuk merilekskan tubuh dan jiwanya. Sesampainya ia di kelas yoga, ia pun diperkenalkan oleh instrukturnya ke praktisi yang lain. Instruktur yoga tersebut kemudian meminta teman-teman di kelas tersebut untuk menyalurkan energi positif pada janin Evelyn. Pada saat proses berlangsung, tiba-tiba salah seorang wanita di sana tertawa kecil melihat proses tersebut. Wanita ini bernama Sadie. Mereka pun kemudian berkenalan dan pulang bersama-sama. Ia kemudian pergi ke tempat bangunan tua itu dan entah kenapa perhatiannya tertuju pada sebuah kolam. Dari air kolam tiba-tiba ia melihat sebuah bayangan terpantul. Tapi setelah dilihat tidak ada orang berdiri di sana. Pagi berikutnya ia melihat seseorang yang mencurigakan
saat ia tengah berjalan-jalan di kebunnya. Ia kemudian mengambil teleskop atau corong untuk memantau apa yang dilakukan pria tersebut. Namun tiba-tiba ponselnya berdering sampai terdengar oleh orang itu. Kemudian cepat-cepat bersembunyi. Di tempat bersembunyi, ia menemukan sesajen yang diletakkan di sekitar pagar perkebunan, dan kemudian saat ia mengamati sesajen itu, beberapa petani yang lewat di sana melihat Evelyn dengan tatapan yang kurang bersahabat. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semua yang ia lihat tadi siang dan juga mengenai reruntuhan rumah tua yang ia temui sebelum ke kebunnya kepada David. Namun David tidak menanggapi serius hal tersebut. Ia hanya mengatakan akan membereskan semuanya. Di malam hari berikutnya, saat Evelyn melanjutkan pekerjaannya, ia tiba-tiba mendengar suara mobil berhenti di depan rumahnya. Saat dia melihat dari jendela, ternyata ada seseorang di luar, sedang mengamatinya dari kejauhan, dan ketika ia melihat dari lubang pintu, ada orang yang memakai jaket jumper sudah di depan pintunya. Tiba-tiba David datang mengejutkannya. Evelyn kemudian mengatakan kalau ada orang di luar sedang mengawasi rumah kita. David pun kemudian keluar dan tidak menemukan siapapun di sana. Ia pun menganggap Evelyn sedang mengalami halusinasi yang disebabkan oleh kecelakaan setahun silam. Keesokan harinya, Evelyn mengajak Sadie, teman yoganya tersebut, ke sebuah coffee shop. Di sana ia menceritakan kejadian yang ia alami kemarin malam pada Sadie. Selain itu, ia juga menceritakan kecelakaan yang dialami setahun lalu yang menyebabkan seorang wanita di dalam mobil yang ditabraknya meninggal dunia. Sejak saat itulah ia selalu merasa bersalah dan depresi akan hal itu. Ia pun sempat mengkonsumsi obat depresi, namun sekarang dia menghentikan pengobatan tersebut karena dia sedang mengandung. Sekarang dia merasa galau. Dokter menyuruhnya kembali mengkonsumsi obat antidepresi tersebut. Sadie pun mencoba menjadi pendengar yang baik dan menyarankan pada Evelyn agar tidak meminum obat-obatan apapun selama masa kehamilannya, karena itu akan berpengaruh buruk bagi kesehatan janinnya. Evelyn merasa senang sekali memiliki seorang teman di kota yang baru ia tinggali. Setelah ngopi cantik, tibalah di rumah. Saat masuk ke dalam, ia melihat beberapa uang koin berdiri di atas meja. Dan tiba-tiba pintu rumahnya diketuk, digedor-gedor oleh seseorang. Dia pun berusaha menelpon David, tapi David meninggalkan ponselnya di rumah. Di saat yang bersamaan, ia juga melihat sebuah pistol tergeletak di lantai. Dan di saat bersamaan juga, beberapa uang logam yang ada di atas meja tiba-tiba berdiri dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, David pun datang dan melihat Evelyn sangat ketakutan. Dia menceritakan semua yang baru saja ia lihat. Namun, saat ia melihat di sekeliling, semua tampak tak pernah terjadi apa-apa. Pistol dan uang logam yang ia lihat tidak ada di tempatnya. Aneh kan? David pun merasa saat ini Evelyn sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Tak seberapa lama, pintunya diketuk oleh seseorang, dan setelah dibuka, ternyata ia adalah Leo, orang yang dicurigai memiliki bisnis obat terlarang yang tinggal di dekat perkebunannya. Leo ke sana untuk memperkenalkan diri sebagai tetangga agar tidak ada kesalahpahaman sesama warga di sana. Ia juga mengatakan kalau ia bekerja sebagai pembuat minyak zaitun. Karena itulah Evelyn sering melihat asap keluar dari rumahnya. Merasa istrinya selalu berhalusinasi, David membawa istrinya ke dokter. Dokter pun kemudian menyarankan Evelyn untuk mengkonsumsi obat antidepresinya kembali karena kemungkinan semua yang Evelyn alami karena bekas trauma yang dialami pasca kecelakaan setahun lalu. David juga mendukung hal itu, tapi Evelyn tetap memilih tidak mengkonsumsi obat-obatan lagi. Sepulang dari klinik, ia mendapat kunjungan dari Sadie dan suaminya yang bernama Ben. Di sana Evelyn menceritakan kalau ia disuruh kembali minum obat antidepresi untuk mengurangi halusinasi yang dialaminya, namun Sadie melarangnya. Ia mengatakan bahwa itu bisa mempengaruhi janin dalam kandungannya. Ia pun menyarankan agar Evelyn mencari penyebab munculnya halusinasi tersebut, dan salah satu kemungkinannya adalah rumah yang ditinggali Evelyn sekarang adalah rumah yang berhantu. Keesokan harinya, Evelyn dan Sadie menemui marketing properti rumah yang ditinggali Evelyn. Pria itu bernama Glenn. Glenn menjelaskan bahwa tidak ada riwayat yang mungkin dicurigai sebagai munculnya halusinasi Evelyn. Glenn yakin sekali rumah itu tidak ada histori tentang hal-hal spiritual atau mistis lainnya.
Ia pun mengatakan bahwa pemilik rumah tersebut sebelumnya bernama keluarga Porter. Setelah sampai di rumah, ia kembali mendengar hal-hal aneh. Terdengar suara seorang wanita yang sedang berlari. Dari tembok depan, kemudian terdengar juga suara tembakan. Selain itu, di malam harinya, ia juga sempat dikejar oleh boneka manekin, sampai ia menerobos dan memecahkan kaca jendela. Setelah memeriksakan dirinya ke dokter kembali, akhirnya tidak ada jalan lain selain mengikuti anjuran dokternya, yaitu minum obat antidepresinya yang diresepkan oleh dokter. Evelyn pun mulai mengkonsumsi obat depresinya secara teratur, hingga halusinasi yang sering muncul itu tidak pernah datang kembali. Hari berganti hari, perut Evelyn makin membesar. Ia mulai merasakan manfaat dari obat depresinya. Ia pun mengabaikan semua SMS yang datang dari Sadie. Ia sengaja menghindari Sadie, karena ia tahu Sadie pasti melarangnya kembali jika ia sampai ketahuan mengkonsumsi obat-obatan. Hingga suatu hari mereka dipertemukan kembali di sebuah kafe. Setelah sekian lama tak bertemu, saat mereka bertemu, perut Sadie juga sama besarnya dengan perut Evelyn. Dia pun bercerita tentang kondisinya yang sudah membaik setelah mengkonsumsi obat depresi. Halusinasi yang sering mengganggunya kembali sekarang sudah tidak ada lagi. Sadie pun nampak kecewa. Mendengar hal itu karena dulu Sadie sering menasihati Evelyn agar menghindari segala macam obat-obatan agar bayinya sehat. Ia pun menyadarkan Evelyn bahwa apa yang dilakukannya hanya untuk menyenangkan suaminya. Namun itu sangat membahayakan dirinya dan bayi dalam kandungannya. Saat bersamaan di luar kafe, Evelyn melihat David sedang mengantar seorang wanita ke dalam mobil. Ia mendekati David, namun David sudah keburu pergi dari tempat itu. Ia kemudian pulang dan menuju ruang kerja David. Di sana ia melihat dan menemukan sebuah map yang berisi beberapa foto aneh dan selembar bulu burung berwarna hitam. Ia pun bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang ia temukan. Di saat yang bersamaan, David masuk dan mendapati Evelyn di sana. Evelyn kemudian mengurungkan niatnya membahas kejadian siang itu. Di pagi yang lain, saat waktunya minum obat, ia kembali teringat pesan Sadie. Takut bayinya kenapa-napa dan kesal suaminya bersama wanita lain, tanpa pikir panjang ia membuang semua obat-obatannya. Setelah itu, iseng-iseng dia mengecek kotak surat dan menemukan beberapa lembar surat, dan salah satu surat itu ditunjukkan pada Jane Porter, pemilik rumah sebelumnya. Evelyn membuka surat Jane yang dikirim oleh sebuah perpustakaan. Di sana dijelaskan bahwa Jane dikenakan biaya atas beberapa buku yang ia pinjam dan belum ia kembalikan. Sebagian besar buku-buku yang ia pinjam berkaitan dengan hal mistis dan spiritual. Nah loh, Evelyn pun mulai berpikir kalau semua halusinasinya itu ada kaitannya dengan Jane Porter. Evelyn kemudian menelpon Jane Porter dan meminta maaf karena ia telah lancang membuka surat miliknya. Evelyn pun menjelaskan semua penampakan yang ia lihat sejak ia tinggal di rumah itu pada Jane. Jane kemudian menyarankan agar Evelyn menemui Helena, wanita yang kesurupan di rumahnya pada saat ia melakukan syukuran. Ia mengatakan bahwa Helena memiliki kemampuan spiritual. Kemungkinan Helena mampu membantu masalah yang Evelyn alami. Setelah itu Evelyn pun menuju ke rumah Helena dan bertemu dengannya. Evelyn pun menjelaskan semua dari A sampai Z pada Helena, dan saat itu Helena merasa kasihan pada Evelyn dan ia bersedia membantu Evelyn. Evelyn kemudian mengajak Helena ke rumahnya, dan sebelum ke sana, mereka melewati sebuah kolam di reruntuhan rumah tersebut. Di sana Helena merasakan ada sesuatu yang aneh di kolam tersebut. Ia lalu meminta Evelyn konsentrasi, dan tiba-tiba penampakan muncul dari dalam kolam. Beberapa lama mereka sampai di rumah. Di sana Helena menjelaskan dia merasakan ada sesuatu yang jahat di rumah Evelyn. Lalu tiba-tiba Helena mendapatkan telepon dari anaknya. Helena kemudian meminta waktu pada Evelyn untuk ditinggal sebentar. Beberapa saat kemudian Evelyn kembali ke tempat Helena, tapi ia tak menemukan Helena di sofa. Dan tiba-tiba dia melihat Helena kesurupan kembali di kamarnya. Sama seperti pertama kali ia datang ke rumah itu. Saat dia mencoba menolong Helena, kursi-kursi di rumahnya bergerak
seperti berusaha menghalanginya. Ia pun menelpon 911 karena merasa Helena terkena serangan jantung. Helena mengatakan pada Evelyn bahwa sesuatu yang jahat itu menginginkan sesuatu darinya. Dan setelah itu pun Helena meninggal dunia. Jenazah Helena akhirnya dibawa mobil ambulans dan disaksikan oleh warga di sekitarnya. Tapi Evelyn tiba-tiba melihat keanehan pada salah satu warga. Terlihat seorang ibu tua mengayun-ayunkan sebuah boneka kecil ke arah kemana jenazah Helena dibawa sambil berkomat-kamit membaca mantra. Evelyn kemudian mendatangi ibu itu dan menanyakan maksud si ibu berbuat seperti itu. Si ibu kemudian mengatakan bahwa itu adalah ritual untuk perlindungan agar iblis yang menyerang Helena tidak mendatangi warga yang lain. Setelah kejadian itu, Evelyn membongkar semua yang ditemukan pada David, beberapa gambar yang menyiratkan sebuah hal-hal mistis, dan Evelyn ingin mengajak David pergi dari rumah itu secepatnya. Karena Helena dan ia sudah melihat sendiri bahwa rumah itu ada penunggunya, dan iblis itu sedang mengincar nyawa Evelyn dan kandungannya. David pun menjelaskan kalau semua gambar itu adalah ritual dan sajian yang dilakukan petani atau si Emilio agar tanaman mereka subur dan bebas dari hama. David sengaja tak memberitahu Evelyn agar Evelyn tidak merasa terganggu dengan kondisi tersebut. Selain itu, David tidak bisa meninggalkan tempat itu karena semua sisa tabungannya sudah ia investasikan di rumah yang ia tinggali sekarang dan kebun anggurnya. Karena tidak menemukan jalan keluar dari pembicaraan tersebut, Evelyn dengan sangat terpaksa akhirnya pergi meninggalkan suaminya. Ia pun sempat berkabar pada temannya yang bernama Sadie bahwa ia akan kembali ke Los Angeles. Sebelum ke LA, Evelyn mengunjungi sebuah tempat pembuatan anggur di daerah itu karena beberapa waktu yang lalu ia sempat melihat wine yang dibuat pada tahun 1800-an. Ada di rumahnya dan ia tahu pasti bahwa cuma ada satu orang yang membuatnya, yaitu Victor. Hanya dia yang memiliki wine seperti itu. Ia pun pergi ke rumah Victor dan di sanalah ia bertemu dengan Victor. Ia pun diajak ke gudang wine miliknya dan setelah berbincang lama, ternyata kakek Victor adalah orang yang membangun rumah itu sebelumnya dan juga bekas runtuhan dekat kolam itu dulu adalah milik kakek Victor. Evelyn kemudian menanyakan alasan kenapa kakek Victor pergi dari rumah itu. Dan Victor pun menjelaskan, sebelum pergi dari rumah itu, kakek Victor menceritakan di rumah itu sering terdengar orang bersiul dan pintunya seperti digedor-gedor oleh seseorang. Namun Victor meyakinkan kembali bahwa kakek Victor sudah membersihkan rumah itu dari roh-roh halus dan semacamnya dengan menyewa cenayang atau paranormal untuk mengusir makhluk-makhluk astral di rumah itu. Jadi seharusnya rumah itu sudah bersih ya, dan sudah bisa ditempati. Sekarang Victor memperlihatkan peralatan kakeknya saat pengusiran roh-roh itu dilakukan. Ia membuka sebuah kotak, dan di sana banyak terdapat bekas-bekas sketsa atau gambar-gambar yang dibuat oleh paranormal itu. Namun setelah melihat sketsa tersebut, ia baru menyadari kalau gambar-gambar tersebut adalah gambar dirinya dan juga gambar David. Dia kemudian menelpon David agar cepat-cepat pergi dari rumah itu, karena sekarang ia dan suaminya dalam keadaan bahaya. Singkat cerita, Evelyn kembali ke rumah untuk menjemput David, seperti yang ia rencanakan karena ia tidak berani masuk ke dalam rumah. Ia pun menelpon David dari mobil, namun sayang sekali panggilan Evelyn tidak dijawab oleh David. Rasa khawatir dengan keadaan David, ia pun memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Namun rupanya di dalam rumah sudah ada kakaknya yang bernama Helen. Dan suaminya juga seorang wanita yang ia lihat di depan kafe bersama suaminya. Ternyata wanita itu adalah seorang dokter kandungan yang sering diajak berkonsultasi oleh David. David mengatakan dialah yang meminta mereka datang ke sini untuk membantu Evelyn melewati masa-masa kehamilannya. Tapi itu semua tak berdampak apa-apa pada Evelyn. Ia tetap mengajak David pergi dari rumah itu sekarang. Dan saat mereka berbicara, tiba-tiba ia mendengar suara bersiul dari arah dapur.
Ketika ia ke dapur, ternyata si kakak yang lagi manasin air. Evelyn pun mulai merasakan akan terjadi hal-hal yang sangat menakutkan di rumah itu. Ia pun kembali ke ruang utama, dan di sana ia melihat Victoria sedang menelpon sambil membuat koin-koin berdiri. Kejadian itu sama persis dengan halusinasi yang terjadi beberapa bulan yang lalu ketika ia baru tinggal di rumah itu. Sekarang dia sudah sangat panik, ia sangat takut akan kejadian dalam penglihatannya tentang masa depannya akan terjadi. Dan benar saja setelah itu kejadian dilanjutkan dengan suara pintu rumahnya ada yang ngetok-ngetok. Ia pun tak mengizinkan David membukanya, tapi David malah marah dan kemudian membukanya. Setelah pintunya dibuka, muncullah sosok berkerudung sama seperti yang sering ia lihat mengintai rumahnya. Dan ia adalah Sadie, teman baiknya di kelas yoga. Sadie mengatakan ia sedang dalam perjalanannya ke rumah sakit, namun sayang di jalan ketubannya pecah. Semua orang mulai membantu Sadie, tapi tidak dengan Evelyn. Dia mulai sadar, Sadie memiliki maksud lain. Ia pun pergi ke dapur untuk menelpon polisi, tapi David melarangnya, mengatakan bahwa firasatnya mengatakan akan segera terjadi sesuatu yang buruk di rumah itu. Tapi sayangnya David keras kepala. Di sana terjadi perdebatan antara Evelyn dan David. Tiba-tiba Sadie muncul mencari Evelyn. Sadie mendodongkan pistol dan menyuruh mereka kembali ke ruang utama. Di sana sudah ada Ben, suami David. Suami Sadie maksudnya ya, yang juga sedang menodongkan senjata ke arah semua orang. Saat ada kesempatan, Victoria mencoba berlari keluar rumah, namun Ben sempat menembaknya. Tembakan Ben yang lainnya mengenai botol-botol wine dan pajangan TV, mencoba merebut senjata Ben, namun malah ia dihantam oleh Ben. David kemudian berusaha merebut senjata Sadie, namun sayang ia malah menyebabkan suami Evelyn terkena tembakan. Kesempatan itu lalu digunakan Evelyn keluar dari rumah. Ben kemudian mengejarnya dan Sadie mengejar Evelyn ke arah dapur sambil memegang pisau. Ia meminta Evelyn menyerahkan ponselnya. Di saat yang sama, David datang dan berusaha merebut pisau. Namun sayang, kandungan Sadie menjadi korban penusukan oleh David. Tapi anehnya, Sadie tidak mati. Malah dia mencabut pisau dan berbalik menusuk David. Ternyata selama ini Sadie menggunakan kandungan palsu. Rupanya itu untuk mempermudah Sadie mendekati Evelyn. Nah loh, kenapa nih? Setelah itu Evelyn kabur dari Sadie. Sadie berusaha mendorongnya keluar dari jendela. Evelyn kemudian keluar, namun di sana ia melihat Ben sudah siap menghabisi Evelyn. Dan kemudian Ellen pun tewas di tangan Ben. Evelyn berlari keluar rumah dan ditolong oleh tetangganya. Namun Evelyn pun kena tembakan Ben. Akhirnya Evelyn pun berhasil dilumpuhkan guys. Ia pun lalu diseret dan dibawa ke ranjang. Kedua tangannya pun diikat. Sadie pun menjelaskan bahwa ia adalah korban kecelakaan setahun yang lalu. Evelyn menabrak mobilnya dan sekarang ia pun didiagnose mengalami luka berat pada rahimnya yang membuatnya menjadi mandul, alias ya dia gak bisa punya anak lagi. Sekarang ia pun menginginkan bayi yang dikandungan Evelyn sebagai ganti atas apa yang ia rasakan dulu. Semua bersiap-siap, operasi pun dimulai. Sadie mulai menyayat perutnya Evelyn. Ben yang tidak kuat melihat kejadian ini pun memalingkan pandangannya. Nah, di saat itulah entah mendapat kekuatan dari mana ya, Evelyn tiba-tiba berhasil membuka besi yang mengikatnya di sandaran ranjang guys. Dan tanpa basa-basi ia pun langsung menggorok lehernya Sadie. Ben yang melihat apa yang dilakukan Evelyn pun sontak langsung marah dan mencekek lehernya Evelyn. Namun tiba-tiba David menembak Ben dengan pistol yang ditinggal oleh Sadie. Mereka berdua pun akhirnya selamat dari kekacauan ini guys. Film pun diakhiri dengan si maklar properti yang sedang menjual rumah bekas David pada seseorang. Nih si Glenn nih kayaknya penyebabnya ya. Lalu bagaimana nasibnya David dan Evelyn? Daku pun tak tahu. Karena di film pun tidak dijelaskan begitu. Ya, kita pun berasumsi bahwa mereka telah hidup bahagia, damai, aman, dan sejahtera.
Itulah dia alur cerita film Vision 2015. Terima kasih banyak ya yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan subscribe ya. Share juga ke teman kalian. Thank you and dah.